Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Semoga Allah mudahkan biiznillah. Pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas dengan tema minuman dan babnya haramnya khamar dan khamar dibuat dari anggur, kurma mentah, dan kismis, serta bahan lain yang memabukkan. Jadi sebelum menjadi khamar atau minuman yang memabukkan, khamar itu dibuat dari beberapa bahan yang bahkan sebelumnya bahan tersebut ialah halal. Contohnya anggur, kurma mentah, kismis, dan lain sebagainya yang diolah sedemikian sehingga dalam kurun waktu tertentu sehingga minuman tersebut menjadi memabukkan. Langsung saja kita masuk kepada hadis yang pertama, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku mempunyai unta sebagai bagian dari ghanimah perang Badar." Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau memiliki unta sebagai bagian dari ghanimah atau rampasan perang dalam perang Badar, yaitu perang pertama, perang akbar kaum muslimin, perang pertama kali melawan kafir Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi satu unta dari bagiannya dari khumus. Jadi beliau bercerita bahwa beliau memiliki dua unta, yaitu dari bagian ghanimah perang Badar dan satu lagi pemberian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali. Dan ketika aku akan masuk pada Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ingin menikahi Fatimah radhiyallahu anha, aku telah berjanji kepada seseorang tukang emas dari Bani Qamuqa untuk pergi bersamaku membawa izkir yang akan aku jual pada tukang emas, dan uangnya akan aku pergunakan untuk walimahan pengantinku. Kisahnya seperti itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berjanji kepada seseorang dari Bani Qamuqa untuk menjual barang beliau kepada tukang emas, lalu uangnya akan dijadikan sebagai walimahan pengantin beliau. Maka ketika aku sedang mengumpulkan barang bawaan di atas kedua untaku berupa pelana untuk angkutan, beberapa karung dan tali temali. Terlanjutkan kembali. Ketika itu kedua untaku terikat di samping rumah seorang sahabat Ansor. Maka ketika telah mengumpulkan semua dan kembali ke tempat untaku, tiba-tiba punggung untaku telah dipotong dan perutnya juga dirobek dan diambil hatinya. Ini cerita Ali bin Abi Thalib tengah packing, ibaratnya tengah bersiap-siap menyiapkan semua barang yang akan dibawa untuk dijual ke tukang emas bersama salah seorang dari Bani Qamuqa. Dan saat itu unta-unta beliau berada di dekat rumah sahabat Ansor dan terikat di sebuah pohon, di sebuah tempat. Dan ketika bersiap-siap, Ali bin Abi Thalib ketika kembali ke untanya melihat kondisi untanya sudah dipotong, sudah terpotong-potong, dan perutnya bahkan dirobek, bahkan hatinya pun telah diambil. Ini tentu saja kondisi yang sangat mengejutkan bagi beliau, karena kita ketahui bahwa Ali bin Abi Thalib ialah panglima perang, seorang pemberani, pasukan perang yang sangat hebat dan sangat disegani di
kaum muslimin terjadi suatu hal yang sangat zolim terhadap beliau, yaitu unta beliau dipotong-potong, dirobek perutnya dan diambil hatinya. Maka ketika itu aku melihat tak tahan air mataku. Lalu aku bertanya, siapakah yang berbuat sedemikian itu? Jawab orang-orang, dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia di rumah itu sedang minum khamar bersama beberapa orang Ansor. Jawab orang-orang di sekitar rumah sahabat Ansor itu. Maka segera aku masuk ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ ada Zaid bin Harisah. Jadi beliau langsung pergi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan solusinya bagaimana untuk kejadian yang tengah menimpa beliau. Karena kita ketahui bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib ialah pemimpin dalam perang Badar. Jadi bukan orang sembarangan, bahkan beliau ialah salah satu dari orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wajahku langsung bertanya, karena Ali bin Abi Thalib begitu buru-buru, begitu panik dan begitu bingung, sehingga terlihat dari mimik wajahnya dan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit bingung apa yang terjadi terhadap Ali bin Abi Thalib. Kenapa engkau ini? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabku, ya Rasulullah, belum pernah aku melihat seperti hari ini. Hamzah telah menyerang kedua untaku, memotong punggungnya dan merobek perutnya. Dan dia ada di rumah bersama kawannya sedang minum khamar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta serbannya kepada budaknya. Kemudian pergi dan aku mengikutinya bersama Zaid bin Harisah hingga tiba di rumah yang ada Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin dan tentu saja diizinkan. Ketika itu mereka masih mabuk khamar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan Hamzah. Jadi ketika Hamzah dan teman-temannya sedang dalam kondisi mabuk, Rasulullah mencela perbuatan mereka. Tiba-tiba ini sesuatu yang sangat lebih besar dari kejadian sebelumnya, yaitu pembunuhan atau penyobekan perut 2 ekor untanya Ali bin Abi Thalib. Ini sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba mata Hamzah yang matanya telah merah karena mabuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bawah sampai ke wajah beliau seperti orang yang menandakan kemarahan. Jadi Hamzah dengan matanya merah dalam kondisi mabuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bawah sampai ke wajah beliau, kemudian berkata, kalian tidak lain bagaikan budak bagi ayahku. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Hamzah sedang mabuk dan sudah sedemikian tadi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berjalan mundur dan keluar dari tempat itu bersama kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-57, kitab kewajiban 1/5, bab ke-1, bab kewajiban 1/5. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis 1 ini dititik beratkan pada bukan kewajiban 1/5, tetapi tentang minuman khamar. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu belum turun ayat tentang pengharaman khamar, sehingga seperti biasa orang-orang Quraisy sangat suka bermabuk-mabukan dengan khamar. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan atau belum turunnya ayat tentang pengharaman khamar. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi sahabat beliau, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib sedang dalam keadaan mabuk dan tidak sadar dengan semua sikapnya, beliau mencela perbuatan mereka.
Sehingga di sini tentu saja kita dituntut sangat berhati-hati terhadap minuman ini, minuman memabukkan ini, yaitu khamar. Karena siapapun Anda, sekuat apapun iman Anda, iman kita, ilmu kita, maka apabila kita meminum minuman haram ini, itu akan merusak pikiran kita, iman kita, sikap kita, perilaku kita, bahkan terhadap orang tua kita sendiri, terhadap pasangan kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita duga dan tidak kita sadari. Karena apa? Karena Hamzah bin Abdul Muthalib ialah seorang yang kuat imannya, seseorang yang Allah dan Rasulnya jamin ialah ahli surga, yaitu salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah dan kaum muslimin. Namun ketika Hamzah bin Abdul Muthalib di dalam keadaan tidak sadar dalam pengaruh minuman khamar, minuman yang haram ini, maka beliau melakukan hal-hal yang tidak pernah semua orang duga, dirinya duga ataupun orang lain duga. Karena apa? Karena di hadapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin kaum muslimin, nabi kita, orang yang sangat dia cintai. Dia marah dengan mata merah, dengan pandangan yang sangat tajam dari bawah hingga ke wajah, bahkan keluar kalimat yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan kalimat, kalian tidak lain bagaikan budak bagi ayahku. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mencoba-coba untuk meminum khamar. Namun perlu diingat dalam hadis ini Hamzah bin Abdul Muthalib tidak dikenakan dosa karena pada saat itu belum ada pengharaman tentang khamar. Jadi sehingga beliau tidak tahu bahwa perbuatannya ini yaitu dosa. Namun sekarang telah turun ayat tentang pengharaman khamar sehingga kita tidak boleh mencoba sedikit pun, karena bisa saja sekali coba, sekali minum sedikit itu akan merusak akal pikiran kita. Seperti Hamzah bin Abdul Muthalib melakukan hal-hal yang tidak diduga terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kembali pada hadis kedua tentang khamar, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku sedang menuangkan khamar kepada tamu di rumah Abu Talhah. Dan khamir mereka waktu itu al-fadik, yang dibuat dari buah kurma muda. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang berseru, sahabat berseru kepada mereka semua, ingatlah bahwa khamar telah diharamkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini saat ini telah turunnya tentang pengharaman khamar. Maka Abu Talhah berkata kepadaku, keluar dan tuangkan khamar, maksudnya buang cepat khamar itu. Maka buang cepat khamar itu di jalan. Maka aku segera keluar untuk membawa khamar sampai mengalir di jalan kota Madinah. Saking banyaknya khamar yang ada di rumah Abu Talhah itu. Lalu ada orang-orang berkata, kasihan sekali bila ada saudara-saudara kami terbunuh sedang di perut mereka ada khamar. Lalu bagaimanakah itu? Ini adalah satu kalimat yang menyindir sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa kasihan sekali kalau ada saudara-saudara kami terbunuh atau mati sedangkan di perutnya mereka ada khamar. Maka Allah menurunkan ayat, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang telah mereka makan. Ini adalah ayat yang turun setelah orang-orang Madinah menyindir sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang telah mereka makan. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-46, kitab kezaliman, bab ke-21, bab menumpahkan minuman keras di jalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah hadis yang poinnya ialah apabila kita atau seseorang dalam keadaan berdosa atau melakukan pelanggaran yang dilanggar yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita diwajibkan untuk segera bertaubat. Karena sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan terlarut dalam bergelimang dosa. Sehingga dia cepat introspeksi diri dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Sesuai dari ayat, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang telah mereka makan. Maksudnya ialah tentu saja orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan senantiasa bertobat setelah mereka mengetahui dan sadar apa yang telah mereka makan, entah itu haram atau tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis tentang khamar ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap kita. Ini sangat bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Karena apa? Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ialah orang-orang yang sangat beriman, sangat kuat imannya, orang-orang terpilih, orang-orang yang bisa dikatakan hidupnya untuk Nabi Muhammad SAW. Namun ketika mereka dalam kondisi mabuk karena telah meminum khamar, itu dapat merubah semua keadaan mereka, iman mereka, fisik mereka, akal mereka, semua di luar akal dan akal sehat mereka. Sehingga kita benar-benar jangan mencoba-coba minuman khamar ini, karena kita jauh dibandingkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Talhah, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya. Kualitas kita sangat jauh. Apabila kita yang kualitasnya jauh ini mencoba meminum khamar, tentu saja akan menjadi sangat buruk dan fatal akibat dari minuman khamar tersebut. Demikian, semoga dengan ini kita menjadi lebih takut untuk melakukan pelanggaran, khususnya minuman khamar, dan kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW, telah menyampaikan semua petunjuk untuk kita, mana yang baik, mana yang buruk untuk kita, dan kita tinggal melaksanakannya. Dan kita senantiasa bersalawat untuk beliau SAW. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.